Hai, teman-teman semua. Hari ini aku mau berbagi cerita yang dijamin bakal bikin kalian terharu, bahkan mungkin menitikan air mata. Sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan pengorbanan di tengah rintangan hidup yang sulit. Jangan lupa baca sampai habis ya, karena akhir ceritanya pasti bikin hati kalian hangat. Semoga kalian sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Jangan lupa, cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Yuk, bagikan ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa follow dan dukung terus aku ya. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti agar aku bisa terus berbagi cerita-cerita yang penuh makna dan emosi. Yuk, subscribe sekarang juga. Teman-teman, mari kita awali hari ini dengan hal baik. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya, karena setiap lantunan doa adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kila adalah seorang gadis muda berusia 25 tahun yang dikenal sebagai sosok yang ceria, namun di balik senyumnya tersimpan luka mendalam. Setelah hubungannya dengan Raffi kekasih yang telah bersamanya selama 5 tahun kandas karena perselingkuhan, Kila merasa hidupnya kehilangan arah. Ia memilih gunung sebagai tempat pelarian, sebuah tempat yang baginya menawarkan ketenangan dan melupakan semua beban hidup. Gunung Gading, salah satu gunung yang terkenal dengan keindahan dan mistisnya, menjadi tujuannya. Kila memutuskan untuk mendaki sendirian, meskipun ia tahu itu berbahaya. Ia membawa tas carrier berisi perbekalan secukupnya, peralatan mendaki, dan sebuah buku harian kecil yang sering ia gunakan untuk menuliskan perasaannya. Matahari pagi menyinari jalur pendakian saat Kila memulai langkahnya. Kabut tipis yang menyelimuti pepohonan menciptakan suasana magis yang sekaligus menenangkan hati. Setiap langkah di jalur berbatu membuatnya merasa lebih bebas, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kenangan pahit yang membelenggu. Namun, di balik semangatnya, ada perasaan hampa yang sulit dihilangkan. Kila terus berjalan, mencoba mengusir pikiran buruk. "Aku hanya perlu waktu sendiri," bisiknya dalam hati. Ia percaya bahwa gunung memiliki cara unik untuk menyembuhkan luka, meskipun ia tak tahu apa yang menantinya di atas sana. Ketika siang menjelang, langit yang tadinya cerah perlahan mulai berubah. Awan hitam menggantung di langit, pertanda hujan akan turun. Kila tidak terlalu khawatir, karena ia merasa sudah cukup berpengalaman sebagai pendaki. Namun, jalur Gunung Gading terkenal curam, dengan tanjakan dan turunan tajam yang bisa menjadi sangat licin saat hujan. Dalam perjalanannya, Kila merasa angin bertiup semakin kencang. Pepohonan di sekitarnya berderak, dan suara gemuruh guntur mulai terdengar di kejauhan. Hujan turun dengan deras, membuat jalur yang dilaluinya berubah menjadi kubangan lumpur. Kila berusaha menjaga keseimbangan, tetapi tanah yang licin membuatnya beberapa kali terpeleset. Kakinya mulai terasa lelah, dan rasa takut perlahan menguasainya. Ia memutuskan untuk mencari tempat berteduh, tetapi hanya ada pepohonan lebat di sekitarnya. Dalam keputusasaan, Kila melangkah lebih cepat, berharap menemukan tempat yang lebih aman. Namun, nasib berkata lain. Di salah satu tikungan curam, kakinya tergelincir di batu basah. Ia kehilangan pijakan dan jatuh ke dalam jurang kecil. Jatuh dari ketinggian beberapa meter, tubuh Kila terhempas di antara bebatuan dan semak belukar. Ia merasakan nyeri hebat di pergelangan kakinya, yang ternyata terkilir. Hujan yang terus turun membuat tubuhnya menggigil kedinginan, dan pakaian yang basah menambah penderitaannya. Dalam kegelapan malam yang mulai menyelimuti, Kila mencoba berteriak meminta bantuan, tetapi hanya gema suaranya yang kembali. Rasa takut, kesepian, dan penyesalan menyeruak di hatinya. "Kenapa aku harus nekat mendaki sendirian?" pikirnya sambil menangis pelan. Waktu berlalu begitu lambat. Kila hanya bisa memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri di tengah udara yang semakin dingin. Ia merasa seperti sedang ditelan oleh alam yang tak peduli pada rasa sakit atau tangisannya. Lelah, Kila akhirnya tertidur di bawah guyuran hujan. Dalam tidurnya yang gelisah,
Ia bermimpi bertemu ibunya yang memeluknya erat, seperti memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika ia terbangun, kenyataan yang dingin dan gelap masih menyambutnya. Di tengah kegelapan malam yang semakin pekat, Kila mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Pikirnya dengan waspada. Dari balik kabut tipis, muncul seorang pria tua dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya berkerut, namun sorot matanya penuh kehangatan. "Kamu terluka, Nak?" tanya pria itu dengan suara serak tetapi lembut. Kila hanya bisa mengangguk, terlalu lemah untuk berkata-kata. Kakek Sugi, pria tua itu, segera mendekati Kila. Dengan hati-hati, ia memeriksa kondisi gadis itu. "Kamu tidak bisa dibiarkan di sini. Ayo, kita harus ke pondokku," katanya sambil tersenyum kecil. Kila merasa lega, tetapi juga ragu. Bagaimana jika pria ini berbahaya? Namun, dalam keadaan seperti itu, ia tidak punya pilihan lain. Kakek Sugi kemudian menggendong Kila di punggungnya dengan kekuatan yang tak terduga untuk usianya. Sepanjang perjalanan menuju pondok, kakek Sugi terus berbicara, mencoba menenangkan Kila yang tampak ketakutan. Pondok kakek Sugi terletak di tengah hutan, tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Meski sederhana, pondok itu terasa hangat dan nyaman. Di dalamnya, ada perapian kecil yang menyala, menyebarkan kehangatan yang sangat dirindukan Kila. Kakek Sugi membaringkan Kila di atas kasur tipis, lalu segera menyiapkan ramuan herbal untuk mengobati luka di kakinya. Ia bekerja dengan cekatan, seolah sudah terbiasa menangani situasi seperti ini. Sambil mengoleskan ramuan pada kaki Kila, kakek Sugi mulai bercerita tentang hidupnya sebagai penjaga gunung. Ia tinggal sendirian di pondok itu sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. "Gunung ini adalah rumahku, dan aku merasa bertanggung jawab untuk menjaganya," katanya dengan senyum samar. Kila mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam suara kakek tua itu. Malam itu, Kila merasakan rasa aman yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Meskipun berada di tengah hutan yang gelap dan dingin, kehadiran kakek Sugi membuatnya merasa seperti menemukan pelindung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan tenang, tanpa dihantui oleh bayangan masa lalunya. Hari-hari pertama di pondok kakek Sugi penuh dengan keheningan. Kila, yang masih merasa asing, hanya menjawab sepatah dua patah setiap kali kakek Sugi bertanya. Namun, sang kakek tidak menyerah. Setiap pagi, ia menyeduhkan teh hangat untuk Kila dan duduk di sampingnya, mencoba memulai percakapan. "Gunung ini punya cerita, Nak," katanya suatu pagi sambil menatap hutan yang tertutup kabut. "Dulu, aku juga datang ke sini karena aku tersesat, seperti kamu." Kisah hidup kakek Sugi perlahan membuka hati Kila. Ia bercerita tentang kehilangan istrinya, bagaimana ia memilih meninggalkan hiruk-pikuk kota dan tinggal di gunung sebagai penjaga alam. "Gunung ini seperti ibu bagi kita. Ia memberi naungan, tapi juga mengajarkan kita untuk bersabar dan kuat," ucapnya. Kata-kata itu menyentuh Kila. Ia merasa ada kemiripan antara dirinya dan kakek Sugi, sama-sama mencari tempat untuk melarikan diri dari luka batin. Percakapan mereka semakin dalam seiring waktu. Kila mulai menceritakan masa lalunya, tentang cinta yang dikhianati, keluarga yang menuntut kesempurnaan, dan perasaan kosong yang sering menghantui. "Aku merasa gagal," ucapnya dengan suara gemetar. Kakek Sugi menggeleng. "Kamu tidak gagal, Nak. Kadang, kita hanya perlu waktu untuk menemukan jalan yang benar." Kila mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Di pondok kecil itu, ia menemukan seseorang yang mendengarkannya tanpa menghakimi. Semakin lama Kila tinggal di pondok, semakin ia merasa seperti berada di rumah. Setiap pagi, ia membantu kakek Sugi mengurus kebun kecil di belakang pondok. Mereka menanam sayuran, membersihkan dedaunan, dan kadang-kadang hanya duduk di depan pondok sambil menikmati secangkir teh.
Kehidupan sederhana itu membuat Kila merasa damai. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan atau pencapaian, tetapi dari momen kecil yang penuh kehangatan. Di sisi lain, kakek Sugi juga merasa kehadiran Kila membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun hidup sendirian, ia menemukan kembali arti kebersamaan. Senyum Kila yang perlahan kembali menghiasi wajahnya membuat kakek Sugi merasa seperti menemukan alasan baru untuk menjaga gunung ini. "Kamu tahu, Nak, gunung ini lebih indah sejak kamu ada di sini," katanya suatu hari. Kila tertawa kecil, tetapi dalam hatinya, ia merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam mereka diisi dengan cerita. Kakek Sugi sering bercerita tentang binatang-binatang hutan, mitos-mitos gunung, dan pengalamannya menjaga alam. Kila, di sisi lain, mulai membuka diri tentang impian-impian yang sempat ia lupakan. "Aku ingin menulis buku tentang tempat-tempat seperti ini," katanya dengan semangat. Kakek Sugi mengangguk. "Lakukan, Nak. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mencintai alam." Dukungan itu memberi Kila kekuatan yang sudah lama hilang. Di kota, keluarga Kila mulai khawatir. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Kila terakhir kali memberi kabar, dan mereka tidak tahu di mana ia berada. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang dan meminta pencarian dilakukan. Namun, Kila, yang memilih mematikan ponselnya selama mendaki, tidak bisa dilacak. Kekhawatiran keluarga semakin besar, terutama ibunya yang merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar memahami apa yang Kila rasakan. Di sisi lain, Raffi, mantan kekasih Kila, juga mulai merasa kehilangan. Meski hubungannya dengan Kila berakhir karena kesalahannya sendiri, ia tidak pernah benar-benar melepaskan gadis itu. Ketika mendengar Kila hilang, ia memutuskan untuk ikut mencarinya. "Aku harus menemukannya," katanya penuh tekad. Namun, niat Raffi tidak sepenuhnya murni. Dalam hatinya, ia berharap bisa memenangkan kembali hati Kila dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Ketika akhirnya mereka menemukan jejak Kila di Gunung Gading, keluarga dan Raffi segera mendaki dengan bantuan tim pencari. Namun, perjalanan menuju pondok kakek Sugi tidaklah mudah. Jalur yang curam dan kondisi cuaca yang berubah-ubah membuat mereka kelelahan. "Dia pasti di tempat yang aman," gumam ibu Kila dengan harapan. Namun, ayahnya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. "Bagaimana dia bisa begitu ceroboh?" katanya dengan nada kesal. Kila tidak menyangka bahwa keluarganya akan menemukannya di pondok kakek Sugi. Ketika suara langkah kaki mendekat, ia segera keluar untuk melihat siapa yang datang. Melihat ibu, ayah, dan Raffi berdiri di depan pondok membuat Kila terkejut. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan nada bingung. Ibunya segera memeluknya erat, sementara ayahnya berdiri dengan ekspresi marah. "Apa yang kamu pikirkan, Kila? Tinggal di tempat seperti ini dengan orang asing," kata ayahnya sambil melirik tajam ke arah kakek Sugi. Raffi, di sisi lain, mencoba bersikap lebih tenang. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," katanya sambil menatap Kila. Namun, Kila tahu bahwa ada sesuatu di balik kata-kata itu. Ia merasa bahwa kehadiran mereka bukan semata-mata karena kekhawatiran, tetapi juga karena keinginan untuk mengontrol hidupnya. Kakek Sugi tetap diam, meskipun tatapan tajam dari ayah Kila membuatnya merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa kehadirannya dianggap sebagai ancaman. Namun, ketika ayah Kila mulai mengancam untuk membawa putrinya pulang secara paksa, kakek Sugi akhirnya angkat bicara. "Dia sudah dewasa. Biarkan dia memilih jalannya sendiri," katanya dengan tenang. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang, tetapi Kila merasa dikuatkan. Setelah beberapa saat tegang, Kila akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Aku tidak akan pulang," katanya dengan suara tegas. "Aku bahagia di sini." Kata-kata itu membuat keluarganya terkejut.
Ibunya mulai menangis, sementara ayahnya tampak semakin marah. Bahagia? Tinggal di pondok tua ini? Kila, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, seru ayahnya. Kila mencoba menjelaskan bahwa hidup di pondok bersama kakek Sugi telah mengajarkannya banyak hal. Di sini, aku merasa tenang. Aku merasa dihargai apa adanya, tanpa harus menjadi seseorang yang sempurna, katanya sambil menatap ayahnya. Namun, ayahnya tidak bisa menerima alasan itu. Kamu tidak bisa tinggal dengan orang seperti ini, ucapnya dengan nada merendahkan, yang membuat Kila semakin kesal. Raffi mencoba menengahi. Kila, aku tahu kamu marah padaku. Tapi kamu tidak harus hidup seperti ini untuk membuktikan sesuatu, katanya dengan nada memohon. Namun, Kila tahu bahwa keputusan ini bukan tentang membuktikan apapun. Ini tentang aku, Raffi. Tentang menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, jawabnya. Dengan air mata yang mulai mengalir, Kila meminta keluarganya untuk pergi dan memberinya ruang untuk menjalani hidupnya sendiri. Setelah keluarganya dan Raffi pergi, Kila merasa beban berat masih menggelayut di pundaknya. Ia tahu keputusannya untuk tetap tinggal bersama kakek Sugi tidak mudah diterima oleh keluarganya. Namun, ia juga yakin bahwa pilihan ini adalah langkah terbaik untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka, gumam Kila pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu diwarnai dengan keraguan dan rasa bersalah. Terkadang, suara ayahnya yang penuh amarah terngiang di telinganya. Di saat lain, ia teringat air mata ibunya yang seolah meminta dirinya pulang. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, Kila menguatkan hati. Ia berbicara dengan kakek Sugi, mencari nasihat dari pria tua yang menjadi sosok ayah baginya. Kila, keputusanmu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tapi jika itu membuat hatimu tenang, maka itulah yang benar, ujar kakek Sugi sambil menatapnya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menjadi pijakan bagi Kila. Ia mulai belajar bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, dan ia berhak memilih kebahagiaan, meskipun itu berarti melawan dunia. Kila mulai terbiasa dengan kehidupannya bersama kakek Sugi. Setiap pagi, mereka pergi ke hutan untuk memetik daun-daunan yang bisa dijadikan obat herbal. Kakek Sugi mengajarkan cara meramu bahan alami menjadi obat yang ampuh, sesuatu yang membuat Kila merasa semakin dekat dengan alam. Gunung ini bukan hanya tempat tinggal kita, tapi juga guru terbaik, kata kakek Sugi suatu pagi sambil menunjukkan cara mengenali tanaman obat. Setiap hari terasa seperti petualangan baru bagi Kila. Ia mulai mencatat semua yang ia pelajari di sebuah buku kecil yang selalu ia bawa. Dari nama-nama tanaman hingga cerita rakyat yang sering diceritakan oleh kakek Sugi, semuanya tertuang dalam tulisan tangannya. Kila bahkan mulai membayangkan bagaimana jika suatu hari ia benar-benar bisa menulis buku tentang perjalanan ini. Kebersamaan mereka juga diisi dengan momen-momen kecil yang hangat. Di malam hari, mereka sering duduk di depan perapian, berbicara tentang kehidupan. Kakek Sugi bercerita tentang istrinya, yang katanya memiliki senyum yang mirip dengan Kila. Kamu mengingatkanku pada dia, terutama ketika kamu tersenyum seperti itu, ucap kakek Sugi dengan mata yang berbinar. Mendengar itu, Kila hanya tersenyum kecil, merasa ada ikatan yang semakin dalam di antara mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama tanpa tantangan. Sebuah kabar buruk datang dari desa di kaki gunung. Keluarga Kila mengajukan permohonan resmi kepada pihak berwenang untuk membawa Kila pulang. Mereka menganggap Kila dalam pengaruh yang tidak baik dan mengajukan tuduhan bahwa kakek Sugi menahan Kila secara paksa. Berita itu membuat Kila marah dan sedih. Ia tidak pernah membayangkan keluarganya akan sejauh itu untuk memisahkannya dari kehidupan yang ia pilih. Aku tidak akan pergi, kakek, kata Kila dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka tidak mengerti bagaimana aku merasa di sini. Kakek Sugi, meskipun tenang di luar, merasa cemas. Ia tahu bahwa konflik dengan keluarga Kila bisa menjadi masalah besar. Kila,
Kadang kita harus menghadapi badai untuk bisa tetap berdiri. Tapi ingat, aku akan selalu ada di sampingmu, ujarnya dengan suara penuh kehangatan. Kata-kata itu menjadi penopang Kila di tengah badai yang sedang mengancam kehidupannya bersama kakek Sugi. Di tengah konflik dengan keluarganya, hubungan antara Kila dan kakek Sugi semakin erat. Mereka tidak lagi hanya seperti ayah dan anak, tetapi perasaan lain mulai tumbuh di hati Kila. Ia merasa nyaman, aman, dan diterima sepenuhnya oleh pria tua itu. Perasaan itu membingungkan Kila pada awalnya, tetapi ia tidak bisa mengingkari hatinya. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Kila memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Kakek, aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku merasa sangat dekat denganmu, lebih dari sekadar keluarga," katanya dengan suara pelan. Kakek Sugi terdiam sejenak, tetapi tidak ada tanda penolakan di wajahnya. "Aku juga merasa hal yang sama, Nak," jawabnya akhirnya. "Tapi aku takut perasaan ini hanya akan membawa lebih banyak masalah untukmu." Namun, Kila tersenyum dan menggenggam tangan kakek Sugi. "Masalah apapun akan terasa ringan jika aku menjalaninya bersamamu," ucapnya. Malam itu, di tengah sejuknya udara gunung, mereka mengakui perasaan mereka satu sama lain, sebuah momen yang tak terlupakan. Tidak lama setelah itu, Kila dan kakek Sugi memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana, hanya disaksikan oleh alam dan beberapa penduduk desa yang sudah mengenal kakek Sugi. Tidak ada gaun mewah atau pesta besar, hanya doa tulus dan janji untuk saling mendukung sepanjang hidup. Bagi Kila, momen itu adalah awal dari kehidupan baru. Ia tidak peduli apa yang akan dikatakan dunia. "Kita mungkin berbeda usia, tapi hatimu adalah rumahku," ucapnya kepada kakek Sugi saat mereka berdiri di depan pondok. Kakek Sugi, yang biasanya tenang, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan kedua untuk mencintai," jawabnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hari-hari mereka setelah pernikahan diisi dengan kebahagiaan kecil yang membuat hidup terasa lengkap. Meski dunia luar mungkin tidak memahami cinta mereka, Kila dan kakek Sugi tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka, cinta sejati yang tidak terikat oleh usia atau keadaan. Setelah pernikahan mereka yang sederhana namun penuh makna, Kila dan kakek Sugi memulai hidup baru sebagai pasangan. Kila yang sebelumnya merasa kehilangan arah kini menemukan tujuan hidupnya, merawat alam bersama orang yang ia cintai. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang hangat dan penuh kasih. Kila mulai menguasai banyak hal yang sebelumnya tidak ia pahami, seperti bercocok tanam, mengenali lebih banyak tanaman herbal, dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Di sisi lain, kakek Sugi juga merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kehadiran Kila membawa warna baru yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia yang dulu menjalani hari-hari dalam kesendirian kini punya seseorang untuk diajak berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Kila yang ceria menghidupkan pondok kecil itu, membuatnya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Meski usia mereka terpaut jauh, cinta yang tumbuh di antara mereka terasa begitu murni dan tulus. Mereka menjalani kehidupan dengan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan tuntutan dunia modern. Namun, kesederhanaan itu justru membuat mereka lebih dekat dengan alam dan satu sama lain. Setiap malam, mereka duduk di depan pondok sambil menikmati secangkir teh hangat, memandang bintang, dan berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat mereka bersyukur. Dalam kesunyian gunung, mereka menemukan kedamaian yang tak tergantikan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru mereka, Kila merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa lebih cepat lelah dari biasanya, dan sering mengalami mual di pagi hari. Awalnya, ia mengira itu karena kelelahan atau perubahan pola makan. Namun, setelah beberapa minggu, ia mulai curiga ada sesuatu yang berbeda. Dengan bantuan seorang dukun desa yang sudah lama mengenal kakek Sugi, Kila akhirnya mengetahui bahwa ia sedang mengandung. Kabar itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Kakek Sugi,
yang awalnya tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang ayah lagi di usia tuanya, menangis bahagia. "Ini adalah keajaiban yang tidak pernah aku bayangkan," katanya sambil memeluk Kila erat. Kila sendiri merasa campur aduk, antara bahagia, gugup, dan sedikit takut akan masa depan. Namun, ia yakin bahwa mereka bisa menghadapi segalanya bersama. Kehamilan Kila menjadi momen yang menguatkan hubungan mereka. Kakek Sugi menjadi lebih protektif, memastikan Kila tidak terlalu lelah dan mendapatkan semua yang ia butuhkan. Mereka mulai mempersiapkan segalanya untuk menyambut bayi mereka, dari memperbaiki pondok hingga membuat keranjang bayi dari anyaman bambu. Meski sederhana, persiapan itu dilakukan dengan penuh cinta. Namun, kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kabar tentang kehamilan Kila akhirnya sampai ke keluarganya. Ayahnya, yang masih tidak bisa menerima hubungan Kila dengan kakek Sugi, merasa semakin marah. "Dia menghancurkan masa depanmu," teriak ayahnya ketika mencoba menghubungi Kila melalui surat yang dikirim lewat penduduk desa. Surat itu penuh dengan amarah dan tuntutan agar Kila pulang. Ayahnya bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum untuk memisahkan mereka. Namun, Kila tetap teguh pada keputusannya. Ia membalas surat itu dengan tulisan yang penuh ketegasan, mengatakan bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri dan ia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Meski begitu, tekanan dari keluarganya membuat Kila merasa tertekan. Ia sering menangis di malam hari, tetapi kakek Sugi selalu ada untuk menguatkannya. "Kamu tidak sendiri, Kila. Aku di sini untukmu," katanya sambil menggenggam tangan Kila dengan erat. Dukungan itu membuat Kila semakin yakin bahwa cintanya dengan kakek Sugi adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, meski dunia seolah menentang mereka. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam yang tenang, Kila melahirkan seorang bayi perempuan di pondok kecil mereka. Proses persalinan yang sederhana itu dibantu oleh dukun desa dan beberapa wanita desa yang sudah seperti keluarga bagi mereka. Tangisan pertama bayi mereka terdengar memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kakek Sugi tidak bisa menyembunyikan air matanya ketika ia menggendong bayi mereka untuk pertama kalinya. "Dia cantik sekali, seperti ibunya," katanya sambil tersenyum. Bayi itu diberi nama Bintang, sebuah nama yang melambangkan harapan dan cahaya di tengah kegelapan hidup mereka. Kila merasa hidupnya kini lengkap. Kehadiran Bintang adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Hari-hari setelah kelahiran Bintang dipenuhi dengan cinta dan kehangatan. Kila dan kakek Sugi bekerja sama merawat bayi mereka, meski terkadang kelelahan. Setiap kali Bintang tersenyum atau tertawa, semua lelah itu seolah hilang. Pondok kecil mereka kini dipenuhi suara bayi yang ceria, membuat kehidupan di tengah hutan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Meskipun dunia luar masih memandang hubungan mereka dengan berbagai prasangka, Kila dan kakek Sugi tetap bertahan. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, karena mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan tulus. Kehadiran Bintang semakin menguatkan ikatan mereka, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Setiap pagi, mereka berjalan-jalan di hutan bersama Bintang, mengenalkan bayi mereka pada keindahan alam. "Bintang, lihat, ini adalah rumah kita," kata Kila sambil tersenyum. Mereka ingin anak mereka tumbuh dengan cinta pada alam, seperti yang mereka rasakan. Kila juga mulai menulis kembali. Ia mencatat perjalanan hidupnya dalam sebuah buku, berharap suatu hari cerita itu bisa menginspirasi orang lain untuk berani memilih kebahagiaan mereka sendiri. "Hidup kami mungkin tidak sempurna, tapi aku tidak ingin mengubah apapun," tulisnya di halaman terakhir. Di pondok kecil mereka, di tengah hutan yang sejuk dan penuh kehidupan, Kila dan kakek Sugi menemukan arti kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari cinta yang tulus, keberanian untuk melawan rintangan, dan rasa syukur atas setiap anugerah yang diberikan oleh semesta. Setelah kelahiran Bintang, kehidupan Kila dan kakek Sugi semakin penuh warna. Hari-hari mereka dihabiskan dengan merawat alam,
dan membesarkan putri kecil mereka. Pondok kecil yang dulu terasa sunyi kini selalu dipenuhi dengan suara tawa dan celotehan bayi. Setiap pagi, Kila menggendong Bintang sambil berjalan-jalan di hutan, menunjukkan keindahan alam yang menjadi rumah mereka. Lihat, Bintang, ini bunga Edelweiss, lambang keabadian, ucap Kila suatu pagi sambil tersenyum, menunjukkan bunga kecil yang tumbuh di lereng gunung. Di sisi lain, kakek Sugi tetap setia menjaga keseimbangan hutan. Ia mengajarkan Kila cara merawat lingkungan dengan bijak, dari menanam pohon hingga menjaga kebersihan mata air. Kehidupan sederhana itu mengajarkan Kila arti kebahagiaan yang sebenarnya, bukan dari harta atau pencapaian besar, tetapi dari momen kecil yang penuh kasih. Bahkan, Kila mulai merasa bahwa keputusan untuk meninggalkan dunia lamanya adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Kehidupan mereka berjalan harmonis, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik semua itu, Kila dan kakek Sugi tahu bahwa tantangan hidup belum selesai. Meski begitu, mereka yakin bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Awalnya, hubungan Kila dan kakek Sugi dipandang aneh oleh penduduk desa di sekitar gunung. Namun, seiring waktu, warga mulai menerima mereka sebagai bagian dari komunitas. Kila sering membantu penduduk desa dengan ilmu yang ia pelajari dari kakek Sugi, seperti meramu obat herbal atau memberikan nasihat tentang cara menjaga lingkungan. Kehadirannya yang hangat dan penuh perhatian membuatnya disayangi oleh banyak orang. Bahkan, cerita tentang Kila dan kakek Sugi mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang yang datang ke pondok mereka, tidak hanya untuk mencari bantuan tetapi juga untuk mendengar kisah cinta mereka yang menginspirasi. Cinta kalian adalah bukti bahwa hati tidak mengenal batas, kata seorang wanita tua yang datang ke pondok mereka suatu hari. Meski begitu, masih ada beberapa orang yang memandang hubungan mereka dengan skeptis. Namun, Kila dan kakek Sugi tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Mereka hanya fokus pada kehidupan mereka sendiri dan keluarga kecil mereka. Kehadiran Bintang juga menjadi simbol penerimaan, karena bayi itu disayangi oleh siapapun yang melihatnya. Kehidupan baru yang dijalani Kila membuatnya perlahan melupakan masa lalunya yang penuh luka. Hubungan dengan keluarganya mulai membaik, meskipun butuh waktu bagi mereka untuk benar-benar menerima pilihan Kila. Ibunya adalah yang pertama melunak. Ia mengirim surat penuh permintaan maaf, mengungkapkan rasa bersalah karena terlalu memaksakan kehendaknya. Aku hanya ingin kamu bahagia, Kila. Jika itu dengan kakek Sugi, aku akan belajar untuk menerimanya, tulis ibunya. Surat itu membuat Kila menangis. Ia menyadari bahwa meskipun ayahnya mungkin masih sulit menerima, setidaknya ada harapan untuk berdamai dengan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, ibunya datang ke pondok bersama adiknya. Meski awalnya canggung, pertemuan itu menjadi awal rekonsiliasi yang penuh haru. Raffi, mantan kekasihnya, juga akhirnya menyerah. Setelah mencoba berbagai cara untuk merebut kembali Kila, ia menyadari bahwa Kila telah menemukan kebahagiaannya. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan. Aku harap kamu bahagia, ucapnya dalam surat terakhirnya. Kila merasa lega, seolah-olah pintu masa lalunya kini benar-benar tertutup. Bintang tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia diajarkan untuk mencintai alam seperti kedua orang tuanya. Hutan ini adalah rumah kita, Bintang. Kita harus menjaganya seperti keluarga sendiri, kata kakek Sugi suatu hari. Bintang mendengarkan dengan penuh perhatian, meski usianya masih sangat muda. Kila merasa bangga melihat bagaimana Bintang mulai menunjukkan minat pada alam. Anak itu sering bermain di sekitar pondok, mengamati kupu-kupu, atau mencoba menanam bunga kecil di kebun mereka. Kila juga mulai mengajarkan Bintang tentang pentingnya merawat bumi, sesuatu yang ia harap bisa menjadi warisan yang berarti. Di sisi lain, kakek Sugi sering membawa Bintang ke hutan untuk mengajarkan hal-hal praktis, seperti mengenali jejak binatang atau cara mencari sumber air.
Dia adalah generasi penerus yang akan menjaga gunung ini, ucap kakek Sugi dengan penuh harapan. Kehadiran bintang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga memberi mereka tujuan baru dalam hidup. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan di gunung, Kila dan kakek Sugi merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Meski banyak rintangan yang harus mereka hadapi, cinta dan kepercayaan satu sama lain membuat mereka mampu mengatasi semuanya. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini, tetapi aku tidak akan mengubah apapun, ucap Kila suatu malam saat mereka duduk di depan perapian. Kehidupan mereka yang damai menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan, Kila akhirnya berhasil menulis buku tentang perjalanan hidupnya, sebuah karya yang ia dedikasikan untuk kakek Sugi dan Bintang. Buku itu tidak hanya menceritakan kisah cinta mereka, tetapi juga mengajarkan pembacanya tentang pentingnya menjaga alam dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Di akhir cerita ini, Kila menuliskan sebuah pesan yang menjadi kesimpulan dari perjalanan hidupnya. Cinta sejati adalah ketika kamu menemukan tempat di mana hatimu merasa tenang, apapun yang dunia katakan. Dengan Bintang yang tumbuh sehat dan bahagia, serta cinta yang tak tergoyahkan di antara mereka, Kila dan kakek Sugi tahu bahwa mereka telah menemukan rumah sejati mereka, di tengah gunung, di mana cinta dan alam bersatu. Kisah Kila dan kakek Sugi mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas usia, status, atau keadaan. Hidup yang sederhana di tengah alam justru membawa kebahagiaan yang tak tergantikan. Dari luka hati yang mendalam hingga akhirnya menemukan cinta dan kedamaian, perjalanan Kila adalah bukti bahwa ketika kita mengikuti hati dan berani melawan rintangan, kebahagiaan sejati akan datang menghampiri. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa cinta dan ketulusan akan selalu menang melawan prasangka dan kesulitan. Terima kasih sudah membaca hingga akhir. Jangan lupa follow dan dukung terus untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa tuliskan shalawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah.